Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, kita baca dengan lekas. Ayat 1 mulai. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu yang ketiga. Perhatikan ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara perhatikan, iblis gagal menjatuhkan Yesus, iblis lalu meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat dari sorga menggantikan kedudukannya melayani Yesus. Saudara akan baca agak lain sedikit dalam Injil Lukas. Dalam Lukas pasal 4 cerita yang sama, Lukas pasal yang keempat cerita yang sama, kita membaca ayat yang ke-13. Ya, ayat 1 sampai 13 itu cerita yang sama. Tapi kita baca ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini kelainan dari Lukas. Saya senang ini dengan tulisan Lukas. Iblis, dia mundur dari Yesus sebab dia sudah kalah. Tapi dia cari, tunggu, menanti kesempatan yang baik. Iblis belum diikat. Iblis belum dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Dia sudah kalah. Itu sebabnya dia mau menipu. Dia mau mengalahkan kita dengan tipuan. Dan perhatikan ini ayat. Ini ayat kenapa ditulis, saudaraku, ada maksudnya. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Semua manusia diberi kesempatan oleh Allah. Tapi banyak yang tidak pakai kesempatan itu. Ya, saudara bisa mempunyai kesempatan untuk jadi atlet, kita tidak pakai. Saudara bisa dapat kesempatan untuk sekolah, saudara tidak sekolah. Saudara dapat kesempatan untuk maju, saudara tidak pakai. Saudara mempunyai kesempatan untuk kerja di toko itu, di warung itu, di perusahaan itu, di pabrik itu, saudara tidak pakai. Kesempatan tidak dipakai. Tapi saya mau katakan, iblis akan pakai setiap kesempatan, walaupun itu kecil. Iblis akan pakai setiap kesempatan, walaupun itu kecil. Mari kita buka Lukas pasal 11. Di dalam Lukas pasal yang ke-11. Saya sudah pernah khotbah ini, tapi mari kita baca lagi. Ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, berarti sudah meninggalkan manusia. Roh jahat itu roh iblis keluar dari manusia, sudah meninggalkan manusia. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
Saudara lihat, dia mau ambil kesempatan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Orang Gorontalo bilang, nyanda ada isi. Mar nyanda ada isi. Rapi, bersih, tersapu, rapi, teratur, mar nyanda ada isi. Banyak orang Kristen bersih, teratur, rapi, teratur, bersih, tersapu, rapi, tergambar, rapi, bermerah-merah, rapi, berpakaian dasi, baik, semua rapi, cara jalan diatur, mar nyanda ada isi. Sanggul rapi, pakaian rapi, dasi rapi, jas rapi, sepatu mengkilat sebelah rapi, saudara-saudaraku, semua rapi, segala macam rapi, cara menyanyi rapi, semua rapi, cara berdoa rapi, berlutut rapi, angkat celana, itu garis celana jangan sampai rusak, begitu rapi, mar nyanda ada isi, kosong, melompong. Saudara-saudara di Gorontalo, saya masuk ke daerah transmigrasi, kasihan tuh hamba Tuhan. Aduh, kasihan betul. Saya bagi-bagi duit di sana. Kasihan betul. Kami lagi jalan. Nah, saudara, kalau saya nginjil itu jangan saudara anggap saya dapat duit. Enggak, saya kehilangan uang. Saya bagi-bagi, puji Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu kami berangkat hari Rabu pagi, 7 jam ke sana. Ada satu orang duduk di pinggir jalan, duduk begitu. Itu kalau saudara lihat di Jakarta, saudara pasti lihat itu peminta-minta, tukang minta-minta. Tapi pendeta yang duduk di sebelah saya bilang, berhenti dulu bro, berhenti dulu. Itu pendeta kita. Itu gembala dari transmigran sana. Hah? Saya bilang, apa? Ya, itu pendeta. Iya. Aduh. Lusuh. Dia sudah jalan 4 jam dari tempat transmigran untuk ke jalan besar. Tunggu kita punya mobil. Karena mobil penuh, suruh tunggu lagi mobil berikutnya. 4 jam kemudian. Makan apa tuh 4 jam? Kita nggak tahu. Dikeliling hanya ada pohon kelapa saja. Waduh, terharu saudara-saudara, terharu. Asal jabat tangan, tangannya tuh kokoh. Lalu mereka bilang begini, Bro, kasih tahu sama orang-orang di Jawa bahwa kami ini di ujung tombak. Kami ini di front. Orang Jawa banyak belum terima Yesus. Mereka dikirim ke transmigrasi, di sana mereka terima Yesus. Orang Bali nggak terima Yesus, mereka dikirim ke daerah transmigrasi, di sana mereka terima Yesus. Jadi saya lihat banyak orang-orang transmigrasi, saudaraku, yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi kalau saya melihat saudara-saudaraku, itu hamba-hamba Tuhan luar biasa. Kelihatannya sederhana, tangannya kasar. Aduh, saudara, keringat jangan bicara. Jangan bicara. Jangan bicara. Makanya tadi sampai kebaktian pertama saya nggak mandi, solider sama mereka. Saudara-saudara. Solider. Aduh, saudaraku. Tetapi itu hati, itu sukacita, itu hati penuh dengan firman Allah, penuh dengan sukacita, saudaraku. Lain rasanya. Nah, kita baca kembali kepada ayat 25. Maka pergilah ia, si iblis itu, dan mendapati rumah bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saya tidak terangkan itu. Saya bicara mengenai iblis cari kesempatan. Iblis tunggu kesempatan. Iblis sabar, tunggu kesempatan. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa bareng-bareng ke sana kemari? Itu ular nggak pernah dekat-dekat, nggak pernah. Di mana Adam dan Hawa itu under arm, nggak pernah itu ditulis itu iblis melalui ular itu dekat-dekat, nggak pernah. Tetapi kalau saudara baca Kejadian pasal 3, ketika Hawa sendirian, kesempatan yang baik untuk iblis. Ketika Hawa terpisah dari Adam, ketika dia tersendiri, maka mulai datang iblis melalui mulut ular bicara. Jatuhlah Hawa. Kebanyakan saudara-saudaraku, tukang-tukang jual barang selalu akan datang ke rumah kalau dia tahu suami sudah tidak ada di rumah. Tukang jual berlian, tukang jual kain, tukang jual barang-barang antik, dia tunggu sampai suami keluar dari rumah,
Dan istri sendiri mereka datang tawarkan. Sebab istri menimbang dengan mata, tidak dengan kantong. Jadi dia lihat, wah bagus sekali, barang antik, bagus sekali, berlian, bagus sekali ini, beli. Tinggal lakinya yang harus bayar. Nah saudara-saudaraku, kadang-kadang ini pelajaran kita harus tahu bahwa si iblis itu cari kesempatan seperti itu. Mereka tunggu, mereka sabar sampai bawa 7 setan yang lain di situ. Mari kita lihat satu cerita dalam Markus 6. Dalam Markus 6, ya, Markus 6, kita lihat satu cerita lagi mengenai Herodes. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia seorang nabi. Sama seperti nabi yang dulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes, membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Kadang-kadang saudara-saudaraku kita dapat dengar, dulu kita bercerai kan waktu belum kenal Tuhan. Dulu kita bercerai itu waktu dalam gelap. Waktu dalam zaman jahiliyah. Jadi sekarang boleh dong kita remarried, kawin lagi. Ya kan Pak Wanatu? Ya kan? Ya kan? Kalau saya baca Herodes ini belum Kristen, saudara. Herodes belum Kristen, dia belum tahu firman Allah, belum tahu. Tapi tetap Yohanes Pembaptis kalau ketemu Herodes, khotbahnya itu juga nggak pakai ilustrasi, nggak pakai apa, main tunjuk aja. Haram bagimu mengawini istri saudaramu. Itu aja khotbahnya. Asal ketemu, apa khotbahmu sekarang? Haram bagimu mengawini istri saudaramu. Jumat kedua apa? Haram bagimu mengawini istri saudaramu. Jumat ketiga apa? Haram bagimu. Saban dia ke penjara mau dengar Yohanes Pembaptis khotbah, nunjuk aja Yohanes Pembaptis. Haram bagimu beristrikan istri saudaramu. Herodes nggak ngomong. Eka waktu itu dalam zaman jahiliyah kan. Eka belum tahu terang-terang. Eka waktu dalam gelap gulita, dalam tosong berbunyi nyaring. Eka nggak tahu apa-apa. Saudara enggak. Hati-hati. Hati-hati. Ini perkawinan ini dihormati betul oleh Tuhan. Jadi kata si Yohanes Pembaptis ini, saudaraku, haram katanya. Engkau mengambil istri saudaramu. Ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes. Dan bermaksud untuk membunuh dia. Tapi tidak dapat. Jadi sudah ada plot, sudah ada rencana. Ini pendeta kayak begini nih. Khotbah kayak begini. Main belak-belakan, main tunjuk. Wah, gak laku. Pendeta kayak gini mesti di out dari udara. Mesti mati yang begini mah. Kerjain aja. Mesti dikerjain. Kerjain. Tapi gak bisa. Saudaraku, tidak dapat. Kita baca terus, saudara. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Wah, tidak ada orang Kristen kayak Herodes, saudaraku. Dia cinta pendeta sampai dia mau melindungi pendeta. Pendeta Yohanes Pembaptis ini sampai dilindungi. Dia tahu orang benar, dia tahu orang suci, dilindungi. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Cerai, jangan buang, jangan buang, jangan buang, jangan buang, jangan buang, jangan. Kawin, enggak, ambil, jangan. Cerai, jangan. Firman Allah bilang buang, itu sebab istri saudaramu harus dikembalikan sama adikmu. Tapi ini daging bilang, aduh, bagaimana yang kayak Tante Herodias cakepnya. Begitu dia jalan ke dapur aja cecak-cecak pada keluar. Saking cakepnya saudara-saudaraku. Tokek pada keluar saudara-saudaraku. Saking cakepnya. Wah, saudaraku, dia datang dengan mata sembab dari penjara dan berkata, aduh, aku mau bertobat. Ketemu Herodias, habis bertobatnya. Ada banyak anak Tuhan. Waktu di Yasti, waktu di kebaktian, waktu di gereja kena firman Allah. Kena firman Allah. Begitu ketemu lagi di nightclub itu juga. Gimana ya? Demen kebaktian. Ke gereja lebih demen lagi. Tapi, seperti Herodes.
Maju, mundur, maju, mundur. Saudara tahu kereta apa yang maju mundur itu langsir, nggak maju-maju. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Di situ-situ aja juga maju, mundur, maju. Oh, kemana? Maju, mundur, maju, mundur. Udah sampai mana? Belum, di sini-sini aja. Udah berapa tahun jadi Kristen? 20 tahun. Udah sampai mana? Ya masih di sini-sini juga. Sebab apa? Maju, mundur, maju, mundur. Entar suci, entar dosa, entar suci, entar dosa, entar suci, entar dosa. Maju, mundur, maju, mundur. Maaf bicara. Nih yang suka di sini nih suka maju mundur. Naik turun, maju mundur. Hati-hati saudara-saudaraku. Orang Kristen yang kayak begitu, orang Kristen ingusan. Yang suka maju mundur, naik turun, saudaraku. Enggak berubah-berubah. Begitu aja. Nah, apa yang terjadi? Saudara perhatikan ya. Ayatnya yang berikutnya, saudaraku, ayat 20b. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Kalau dengar khotbah, aku senang. Pak Awon Datu, itu kaset Pak Awon Datu banyak di etase saya. Saya senang dengar itu khotbahnya Pak Awon Datu. Oh puji Tuhan, haleluya. Cuman itu tupok, ngai belum bisa lepas. Khotbah senang dengar, saudaraku. Tupok senang. Tuhan harus pilih, harus ada pilihan. Tupok apa Tuhan? Mau tupok apa mau Tuhan? Udah mau Tuhan, pok. Jadi pok lagi, saudara-saudaraku. Jadi ini banyak orang begini. Kayak Herodes, ini Kristen Herodes. Ya, Tuhan pok atau tupokhan. Jadi saudara-saudaraku mau dicampur Tuhan sama tupok. Tupok mau dicampur sama Tuhan. Ya. Ia merasa senang tapi terombang-ambing. Ia serba salah. Ayat 21 perhatikan. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias yang sudah punya rencana untuk membunuh itu. Ada kesempatan akhirnya. Ditunggu. Inilah kuasa gelap. Inilah setan. Dia cari kesempatan. Ketika Herodes waktu hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Anak ini namanya Salome. Menurut sejarah gereja, dia menari tarian semi telanjang. Tarian merangsang nafsu. Tarian yang saudara-saudaraku merangsang hawa nafsu, seks. Menurut sejarah gereja. Dan tentu saja seluruh penggawa-penggawa bawahan Herodes senang lihat yang begituan. Sama kayak Kristen sekarang yang masih suka nonton film porno. Blue film. Nah, saya juga tahu. Saya bisa tunjuk saudara sekarang yang tadi pagi nggak mandi. Tahu saya juga. Jadi saudaraku, ini Kristen yang begini, ini Kristen juga Herodes. Nah, kesempatan ini dikasih dulu tari-tarian telanjang. Ayo. Cubi-cubitan, oh, senggol-senggolan, you can see, you can like. Nah, raja ini lagi mabok, mulai mabok dia. Lu minta apa gua kasih? Setengah dari negara ini saya kasih. Minta apa? Minta apa? Minta apa, Ayo, minta apa? Ya, salam, minta apa? Aku kasih. Tapi kasih. Dia ini anak ini, haus sama mamanya, dia lari dulu ke belakang. Dia bilang ayat 23, bersumpah kepadanya, apa saja kamu minta. Ayat 24, anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Satu hal yang tidak mungkin dia bisa dapat waktu Herodes dalam keadaan yang tenang. Tidak mungkin, sebab Herodes cinta sama Yohanes Pembaptis. Herodes itu mengasihi, melindungi, menjaga. Dia senang dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis. Ini Herodes. Dia rajin dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis. Tapi ini kesempatan ditunggu. Kesempatan di mana dia, raja ini sumpah setengah. Apa saja kamu minta aku kasih. Nah itu yang dicari. Itu kesempatan yang ditunggu. Minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis. Nggak bisa marah. Sebab dia harus pegang sumpah. Saudaraku, walaupun dia cinta hamba Tuhan, tapi dia harus pegang sumpah. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Dibawa di satu baki. Saudara-saudaraku. Dan diberikan kepada Herodias. Ini jadi lambang setan. Setan tidak akan ada, saudara-saudaraku, berhenti. Dia tunggu. Kalau belum sekarang, besok.
Dia tunggu, kalau belum besok, besok lagi. Jadi saudara harus waspada berapa jam satu hari? 24 jam kita harus waspada satu hari. 7 hari satu minggu. 1 bulan 31 hari. 1 tahun saudaraku harus kita waspada terus. Sebab iblis tunggu. Kapan lengah dia masuk. Saudara tahu pencuri masuk kapan? Waktu kita lengah, waktu kita tidur. Nyamuk udah antri di sini, udah makan sini 3 sini. Sebab habis makan di restoran barangkali nggak sikat gigi lagi. Wah, hobi udah di sini nih, udah binyak semua, udah makan, udah ngorok. Situ si pencuri datang. Apa ada pencuri ini? Permisi, siapa tuh? Lai pencuri. Mau apa? Mau mencuri? Di situ ada barang-barang emas apa enggak? Eka mau mencuri? Itu mah gila kalau itu mah pencuri gitu. Nggak mungkin begitu, saudaraku. Apa saudara pernah dapat telepon? Halo, ini bapak siapa nih? Bapak Markus Purnama. Ini saya pencuri. Besok hari Selasa malam saya mau masuk. Saya mau mencuri. Dendeng balado. Nggak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa. Dia tunggu sampai waktu itu tidak ada penjagaan, dia masuk. Satu lagi, saudaraku. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4, saudara-saudara, ayat yang ke-5 mulai. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepadanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Bahasa lain mengintai. Di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah tuh sudah kasih tahu, awas Kain. Dosa mengintip di depan pintu. Pintu hati tentu yang dimaksud. Kamu harus waspada. Dia akan menggoda terus. Dia tidak waspada. Tuhan baru kasih tahu ayat ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Ayat 7 sudah dikasih tahu. Firman Allah sudah dinyatakan. Ayat 8 pembunuhan tetap terjadi. Bukankah kita seringkali demikian? Firman Tuhan khotbah mah khotbah, dosa mah dosa. Khotbah mah khotbah, dosa mah dosa. Gereja mah gereja, naik klub mah naik klub. Perpuluhan. Tupuk mah tupuk. Nyanyi haleluya, haleluya, halelayu, halelayu. Saudara-saudaraku, tidak ada perubahan. Ya, jadi ada orang saudaraku di sini tangan sini korupsi. Sini nyumbang gereja. Korupsi nyumbang gereja. Ini keadaan sekarang saudara-saudaraku. Di sini dia neken. Di sini dia dermawan. Di sini garongwan. Di sini dermawan. Ini nggak bisa, saudaraku. Ayat 7 dikatakan hati-hati, itu dosa mengintip, mengintai. Cari kesempatan. Hati-hati. Ayat 8 dia bunuh juga tuh adik. Dia bunuh juga. Berapa kali saya dengar omongan itu? Sebetulnya sih Pak Pendeta, saya itu nggak mau marah Pak Pendeta. Sudah, sebetulnya saya itu nggak mau marah. Tapi begitu udah lihat orangnya, udah lupa dah. Udah apa yang di tangan aja, apa yang ada di tangan, ulek-ulekan kita ketokin aja kepalanya. Ya ampun, pantas benjol saudara-saudaraku. Nah ini hati-hati. Hati-hati saudara-saudaraku. Ya hati-hati. Saya mau kasih tahu, Yesus itu sudah peringatkan Yudas, saudara. Mari kita baca. Yesus sudah peringatkan Yudas supaya Yudas berhati-hati. Tapi Yudas, saudara-saudaraku, tetap mengikuti isi hatinya. Mengikuti kemauannya. Matius 26 ayat 14, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Sampai sekarang belum ada orang Kristen mau ganti nama habis dibaptis pakai nama Yudas Iskariot. Nggak ada yang mau. Kepada imam-imam kepala ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ayat 16 perhatikan. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik. Ini kalau udah kemasukan setan. Untuk menyerahkan Yesus.
Ayat 20. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini sudah dikasih tahu, ditegur. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Udah dikasih tahu. Mau tidak mau anak manusia ini harus mati katanya. Harus mati. Mau tidak mau. Tapi why? Celaka bagi orang yang menyebabkan. Yang menjadi jalannya si anak manusia ini mati diserahkan. Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya. Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakannya. Udah dikasih tahu dulu. Udah dikasih tahu jangan. Engkau telah mengatakannya. Kalau saudara baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan. Yesus mengambil roti mengucap berkat dan sebagainya. Saudara-saudara kita baca terus. Ayatnya. Ya sampai di situ saja. Bahwa ada ayat yang saya cari. Tidak ketemu di sini. Maka iblis pun masuk di dalam hati Yudas. Iblis masuk di dalam hati Yudas. Saya tidak percaya orang Kristen berdosa. Sebelum dia dapat peringatan dulu dari Tuhan. Saya tidak percaya orang itu akan berbuat salah. Sebelum diperingatkan dulu sama Tuhan. Lalu dia bandel. Dia terobos juga. Hei Adam, jangan makan buah ini. Buah ini makan semua, tapi yang ini jangan, yang satu. Udah kasih peringatan. Dimakan juga. Jadi ada larangan dulu, ada peringatan dulu, baru ada pelanggaran biasanya. Betapa sering firman Tuhan jalan kepada kita. Betapa sering sabda Tuhan datang kepada kita. Kita tetap saja saudara-saudaraku lupa kepada firman Tuhan. Betapa sering firman Allah katakan, jangan tertipu dengan kekayaan dunia. Kita harus memerlukan saudara-saudaraku uang. Tapi jangan kita diperintah sama uang. Kita harus memerintah uang. Kita perlu duit, tapi jangan duit memerintah kita. Kita harus perintah uang, jangan uang memerintah kita. Saudara ada uang, puji Tuhan. Saudara kaya, puji Tuhan. Tapi jangan kekayaan itu memerintah kita. Seperti ada satu orang Yahudi. Udah mau mati, udah ngos-ngosan. Dia panggil istri sama anak-anaknya. Anaknya 3, istrinya 1. Dia panggil, udah mau mati deh. Maria ada. Istri bilang, iya papi ada. Dia panggil, Yusuf ada. Ada. Dipanggil yang kedua, Simeon ada. Yang bungsu dia panggil, Benyamin ada. Kalau semua ada di sini, siapa yang jaga toko? Tuh Yahudi mas saudara-saudara. Udah mau mati masih ingat sama toko. Ya. Udah mau ngos-ngosan, udah mau mati. Udah mau ngap, udah mau mati. Masih ingat sama toko. Ini Yahudi. Dan saudara jangan sampai seperti begitu. Jangan sampai seperti begitu. Jangan sampai seperti hal-hal yang sedemikian, saudara-saudaraku. Ingat, itu cari kesempatan. Iblis itu cari kesempatan. Terus dia cari kesempatan. Mari kita baca ayat 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 di belakang. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus sendiri bilang, singa itu, si iblis itu sampai sekarang dia beredar-edar. Dia cari kesempatan siapa yang bisa diterkam. Saya tidak bisa lupa itu waktu sepasang singa dia mau makan zebra, saudara. Di televisi saya lihat. Ada kelompok zebra yang begitu banyak sedang cari makan. Ini singa, saudara-saudaraku, betina. Singa betina itu pemburu yang paling ganas, saudara-saudara. Dia datang dekat dan dia mulai kejar. Ini zebra lari ke satu arah. Di tengah jalan, singa